Sel merupakan unit terkecil dalam tubuh makhluk hidup, namun memiliki peran yang sangat besar. Ia adalah pondasi dasar dari semua struktur dan fungsi tubuh. Meski tidak terlihat oleh mata telanjang, sel adalah sistem yang kompleks dan dinamis. Mari kita bahas fase kehidupan sel yang dimulai dengan adaptasi sel, jejak sel, dan penuaan sel. Adaptasi adalah kemampuan sel untuk bertahan dalam situasi yang tidak ideal. Adaptasi bisa terjadi karena peningkatan beban kerja, kekurangan nutrisi, perubahan hormonal, atau pengaruh lingkungan lainnya. Tujuannya satu, agar sel tetap hidup dan bisa menjalankan fungsinya meskipun dalam kondisi tidak normal. Ada beberapa bentuk adaptasi sel yang utama, yaitu A. Atrofi. Atrofi adalah kondisi di mana sel mengecil, baik dari segi ukuran maupun fungsinya. Ini terjadi ketika beban kerja sel berkurang drastis. Misalnya, seseorang yang mengalami patah tulang dan harus memakai gips selama berminggu-minggu. Otot di sekitar area tersebut akan mengecil karena tidak digunakan. Ini adalah bentuk hemat energi. Ketimbang mati, sel memilih untuk mengurangi aktivitasnya agar tetap bisa bertahan. B. Hipertrofi. Sebaliknya, hipertrofi adalah pembesaran ukuran sel sebagai respons terhadap peningkatan beban kerja. Contohnya, ketika seseorang rutin berolahraga angkat beban, otot-ototnya akan membesar. Ini terjadi karena sel-sel otot merespons rangsangan tersebut dengan memperbesar diri agar mampu menanggung beban yang lebih besar. Namun, hipertrofi juga bisa bersifat patologis, seperti pada kasus pembesaran otot jantung akibat hipertensi. Jantung yang terus-menerus bekerja lebih keras karena tekanan darah tinggi akan mengalami hipertrofi. Awalnya membantu, tapi jika berlanjut terus, dapat menyebabkan gangguan fungsi jantung. C. Hiperplasia. Hiperplasia berbeda dari hipertrofi. Jika hipertrofi menambah ukuran sel, hiperplasia menambah jumlah sel. Ini biasanya terjadi pada jaringan yang masih mampu membelah. Contohnya adalah jaringan endometrium wanita yang menebal saat siklus menstruasi atau pembesaran payudara selama kehamilan. Hiperplasia bisa bersifat fisiologis normal atau patologis tidak normal. Contoh patologisnya adalah pembesaran kelenjar prostat pada pria lansia yang bisa menyebabkan gangguan buang air kecil. D. Metaplasia. Metaplasia adalah perubahan jenis sel menjadi tipe lain yang lebih tahan terhadap kondisi yang tidak bersahabat. Ini adalah adaptasi protektif, tapi bersifat sementara. Contoh paling umum terjadi pada saluran napas perokok, di mana sel-sel epitel normal berubah menjadi sel squamosa yang lebih kuat dan tahan terhadap asap rokok. Meski lebih tahan, perubahan ini membuat fungsi normal jaringan terganggu dan jika berlanjut bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti kanker. Jejak sel adalah cedera atau gangguan yang mengganggu keseimbangan internal sel. Jika kerusakan ini ringan dan sementara, sel masih bisa pulih. Tapi jika kerusakannya berat atau berlangsung lama, sel bisa mati. Banyak faktor bisa menyebabkan jejak sel. Di antaranya, hipoksia atau kekurangan oksigen yang sering terjadi akibat gangguan peredaran darah seperti serangan jantung, trauma fisik, seperti benturan, tekanan, atau suhu ekstrem. Zat kimia toksik seperti racun, alkohol, atau obat-obatan berlebihan. Infeksi mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Reaksi imun berlebihan, misalnya pada penyakit autoimun. Kelainan genetik yang menyebabkan produksi protein abnormal. Kekurangan nutrisi, baik karena asupan yang kurang maupun gangguan penyerapan. Tidak semua kematian sel terjadi karena jejas. Seiring waktu, sel juga akan mengalami proses penuaan secara alami. A. Proses degeneratif. Penuaan sel ditandai dengan penurunan aktivitas metabolik, kerusakan DNA yang menumpuk, dan menurunnya kemampuan perbaikan diri. Sel-sel yang menua juga cenderung menumpuk zat-zat sisa metabolisme seperti pigmen lipofusin. Ini membuat jaringan tubuh secara umum menjadi lebih lambat dan kurang responsif terhadap stres. B. Nekrosis. Jika kerusakan sel berat dan mendadak, maka sel bisa mati melalui nekrosis. Ini adalah kematian sel yang tidak terkontrol. Isi sel bocor keluar, memicu reaksi peradangan hebat di jaringan sekitarnya. Nekrosis sering terjadi pada infark kematian jaringan karena kekurangan darah, luka bakar,
atau trauma berat. C. Apoptosis. Namun, tubuh juga punya mekanisme kematian sel yang lebih teratur dan aman yang disebut apoptosis. Ini adalah kematian sel terprogram yang terjadi tanpa memicu peradangan. Apoptosis penting untuk perkembangan normal seperti pembentukan jari pada janin, menjaga keseimbangan jumlah sel, serta membuang sel-sel yang rusak atau berpotensi menjadi kanker. Sel yang mati melalui apoptosis akan dihancurkan dan dibersihkan oleh sel imun dengan cara yang rapi. Adaptasi, jejas, dan penuaan adalah 3 sisi dari dinamika kehidupan sel. Setiap hari, jutaan sel dalam tubuh kita menyesuaikan diri, menghadapi tekanan, dan akhirnya mati. Pemahaman mendalam tentang ketiga proses ini bukan hanya penting dalam dunia biologi atau kedokteran, tetapi juga membantu kita memahami bagaimana tubuh menjaga keseimbangannya, melindungi dirinya, dan bereaksi terhadap perubahan. Dengan menjaga pola hidup sehat, menghindari zat berbahaya, dan mengelola stres dengan baik, kita turut menjaga kondisi sel tetap optimal karena kesehatan sel berarti kesehatan seluruh tubuh.